Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 28 Februari 2026. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Jiwa Kering Disegarkan. Firman Tuhan terambil dalam Yeremia 14 ayat 3 sampai dengan keempat. Pembesar-pembesarnya menyuruh pelayan-pelayannya mencari air. Mereka sampai ke sumur-sumur tetapi tidak menemukan air. Sehingga mereka pulang dengan kendi-kendi kosong. Mereka malu, mukanya merah sampai mereka menyelubungi kepala mereka. Pekerjaan di ladang sudah terhenti sebab hujan tiada turun di negeri. Maka petani-petani merasa kecewa dan menyelubungi kepala mereka. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ajar kami memahami bahwa kehidupan kami adalah kehidupan yang sangat bergantung kepada Tuhan di dalam segala sesuatu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Bagaimana Tuhan mengasihi, melindungi, memberkati, menganugerahkan semua yang baik kepada kita dan kita merasakannya. Mari kita berkata dengan satu kalimat, yaitu seandainya. Seandainya matahari tidak terbit, apa yang terjadi? Maka belahan dunia yang sebelahnya yang tidak terkena sinar matahari akan semakin dingin, dan belahan bumi yang terkena matahari terus-menerus tanpa berhenti akan mengalami kekeringan, kebakaran, dan tentunya kematian. Yang sebelah sana mengalami kematian karena kedinginan, dan yang sebelah sini mengalami kematian karena kepanasan. Kalau berandai-andai sesuai dengan firman Tuhan pada Yeremia 14 ayat 3 sampai ke 4, seandainya dunia ini tidak ada air sama sekali. Firman Tuhan berkata, Yehuda berkabung, pintu-pintu gerbangnya rebah, dengan sedih terhantar di tanah. Jeritan Yerusalem naik ke atas, pembesar-besarnya menyuruh pelayan-pelayannya mencari air. Mereka sampai ke sumur-sumur, tetapi tidak menemukan air. Sehingga mereka pulang dengan kendi-kendi kosong. Dengan mereka malu, mukanya menjadi merah, sampai mereka menyelubungi kepala mereka. Pekerjaan di ladang tidak sudah berhenti, sebab hujan tiada turun di negeri. Maka petani-petani merasa kecewa dan menyelubungi kepala mereka. Seandainya dunia tidak ada air, apa yang terjadi? Tentu juga adalah sebuah kematian. Sehingga kalau kita boleh simpulkan, tanpa ada kendali Allah yang penuh kuasa untuk menjaga seluruh alam semesta ini berjalan sebagaimana semestinya sesuai dengan rancangan Allah yang terbaik, maka kalau tanpa campur tangan Allah, yang terjadi adalah kematian, yang terjadi adalah kebinasaan. Kalau berbicara tentang kematian kebinasaan, ada dua. Kematian kebinasaan secara fisik dan kematian kebinasaan secara spiritual. Yaitu orang yang setelah meninggal dibangkitkan, lalu kemudian mengalami kematian yang kedua, yaitu kematian kekal, karena dia tidak menerima Kristus sebagai juru selamat dan hidup menjauhi Allah. Maka itulah kematian. Kalau kita berbicara tentang air, maka kita mengingat tentang jiwa yang kering yang membutuhkan air, yang dilambangkan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Maka kita melihat bahwa rusa juga adalah gambaran diri kita. Kita membutuhkan air, kita membutuhkan makanan, bahkan seluruh kehidupan kita membutuhkan sumber yang menolong kita. Siapa yang sumber yang memberikan makanan? Siapa sumber yang memberikan air? Siapa yang sumber yang mengatur seluruh alam semesta itu berjalan secara baik dan tepat? Tentunya Allah, sumber segala-galanya. Dia Alfa dan Omega, dia yang maha kuat, dia yang maha kasih, maha penyayang, maha ada, maha penuh dengan mujizat, maha kasih dan maha adil, maha berdaulat, dan seluruhnya ada pada diri Allah. Dengan kesimpulan seperti demikianlah sahabat seperjalanan, kita tidak bisa hidup tanpa Allah. Kalau ada orang mengatakan saya tidak bisa hidup tanpa air, itu artinya saya tidak bisa hidup tanpa Allah, karena air berasal dari Allah. Saya tidak bisa hidup tanpa makan, tentunya juga itu adalah sebuah kalimat pernyataan, sebuah proklamasi bahwa saya tidak bisa hidup tanpa Allah, karena makanan pun terbuat dari segala sesuatu, dari tumbuhan, tanaman, kemudian juga protein dari binatang, yang semuanya berasal daripada ciptaan Allah. Alkitab mengajarkan
Biarlah mengenai musim kering yang mengenai Yehuda, karena memang itu musim kering yang memang musimnya kering, atau juga karena musim kering tersebut sebagai sebuah peringatan kepada bangsa Yehuda yang sudah meninggalkan Allah untuk berbalik kembali kepada jalan yang benar. Sahabat seperjalanan, biarlah jiwa kita itu disegarkan, jiwa kita itu dimenangkan, jiwa kita itu dipulihkan oleh siapa? Oleh sumber segala-galanya daripada Allah sendiri. Bukankah kita seringkali mengalami kesulitan dalam hidup, problem, bisa mengalami kepahitan hidup? Allah yang akan membuat hidupmu menjadi manis. Bukankah kita seringkali merasakan kekeringan dalam hidup karena berbagai macam aspek? Maka Tuhanlah yang akan menyegarkan kita seperti rusa yang menemukan sungai yang berair. Apakah kita dalam hidup seakan-akan mengalami banyak jalan buntu, mengalami keputusasaan, kendala, problem, kesulitan, hambatan, dan Allah lah sumber yang membuka jalan-jalan yang tertutup menjadi terbuka, setiap hambatan diangkat, dan kemudian kita mengalami sebuah perjalanan, mengalami pertolongan-pertolongan Allah yang sangat luar biasa di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Mari sahabat perjalanan, kita terus belajar mengandalkan Allah, mempercayai tangan kuasanya, sambil kita mengerjakan bagian kita. Bukan berarti kalau mengandalkan Allah lalu kita tidak berbuat apa-apa, tunggu saja tangan Tuhan yang turun. Bukankah Tuhan bukan pribadi yang seperti demikian? Kita dipanggil menjadi pribadi yang bekerja, pribadi yang berusaha, ora et labora, bekerja dan berdoa. Maka dengan demikian kita menjadi pribadi yang punya keseimbangan. Jangan kita berjuang rajin tapi kita tidak mempercayai Allah. Jangan juga menjadi orang yang mempercayai Allah tetapi kita tidak berbuat yang maksimal, tidak mengerjakan bagian kita. Sahabat seperjalanan, Tuhanlah sumber jawaban kita. Tuhanlah sumber air hidup yang membuat jiwa yang kering itu dipulihkan. Kita mengalami, setiap pribadi punya persoalan hidup, satu dengan yang lain berbeda-beda. Kita seringkali jiwa kita bisa mengalami sakit, jiwa kita sekali bisa mengalami remuk redam, jiwa kita juga bisa mengalami kesepian, jiwa kita juga bisa mengalami kemarahan dan ingin memberontak. Segala sesuatu yang buruk itu di dalam kuasa Tuhan, Tuhan akan memulihkan supaya jiwa kita disegarkan, supaya jiwa kita diberikan ketenangan, supaya jiwa kita pun berorientasi kepada kebenaran. Kita tidak menyimpan berbagai macam keburukan dalam jiwa kita, sehingga jiwa kita menjadi rapuh, jiwa kita tidak berjalan sebagaimana semestinya dalam terang firman Allah. Tetapi setelah jiwa kita diserahkan kepada Allah, kita mengalami pembaharuan di seluruh aspek setiap kehidupan kita masing-masing. Jiwa yang kering disegarkan, jiwa yang patah kemudian dikuatkan kembali, jiwa yang remuk dipulihkan kembali. Sahabat perjalanan, saya tidak tahu apa persoalan hidup yang sedang engkau hadapi, yang berdampak buruk yang terjadi di masa lalu, namun kemudian berdampak sampai saat sekarang, atau hal-hal terbaru yang sedang dialami di saat-saat terdekat ini, ataupun kekhawatiran, ketakutan akan persoalan hidup yang akan datang, yang kita akan lewati. Bukankah semuanya bisa memberikan kepada kita sebuah sikap yang pesimis dan rasa takut, khawatir yang berlebihan? Allah sumber kekuatan, Allah sumber yang menyegarkan, jiwa yang kering akan dipulihkan dan disegarkan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.